Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika 107,7 FM, bertemu kembali dengan saya Maha Putri. Kali ini di ajang STEM Flash, masih dalam rangka spesial SMK Fest 2024 di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah hari ini sahabat Teknika di SMK Fest 2024 digelar lomba dari kemarin ya. Sudah dari kemarin ya, nah berkelanjutan juga sampai hari ini dan kita sudah berhasil edisi culik menculik. Kali ini yang kita culik adalah salah satu juri lomba monolog. Kayaknya semua sudah pada kenal dengan sosok yang satu ini ya, sudah tidak asing lagi beliau ini, Bapak Putu Satria Kusuma. Bapak selamat siang. Selamat siang semua pendengar yang berbahagia di rumah atau dimanapun, mungkin di kantin. Semoga selalu sehat dan rahayu samian. Oke, Bapak senang sekali kami bisa mendapat kesempatan ini untuk menghadirkan Bapak di program STEM Flash kami. Terima kasih banyak Bapak ya waktunya. Iya, saya juga senang karena setiap bagi saya pertemuan lewat udara, pertemuan langsung adalah sebuah menyenangkan, suatu anugerah gitu. Oke. Jadi saya senang juga diajak sama kawan saya Arik kemari untuk ngobrol. Oke siap, saya siap ngobrol, bila perlu satu harian penuh. Ya, jadi saya sudah sering ya, maksudnya kenal dengan nama Bapak, wajah, tapi bertemu langsung dan berbincang ini yang belum. Kebetulan saja sih dulu sempat satu perguruan ini sama Bu Ari Saryadi. Gitu. Jadi begini Bapak, kalau misalnya melihat perkembangan anak muda zaman sekarang, mau tidak mau ya kita harus mengakui juga ya bahwa di dunia persastraan itu kita sangat sulit sekali menemukan anak-anak muda zaman sekarang yang dia memang punya minat yang dari dalam dirinya untuk gini. Nah, menurut Bapak fenomena ini bagaimana Pak? Apakah ke depan dunia sastra kita khususnya yang di Buleleng ini mungkin Bapak bisa memberi gambaran? Saya kira ini adalah sebuah gambaran umum di mana-mana terjadi seperti itu. Akibat dari perkembangan teknologi atau media sosial, berbeda di zaman saya itu HP, media sosial itu kan tidak ada, sehingga ketika kebutuhan orang untuk membaca itu mereka membacanya buku atau mendengarkan dongeng dari orang tua atau melihat di televisi. Nah, sehingga mereka kalau kebutuhannya, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan
selain kebutuhan matematika, kemudian kebutuhan logika, tapi juga kebutuhan pengalaman-pengalaman untuk merasakan pengalaman orang lain, apakah disampaikan lewat cerita, oral maupun lewat tulisan. Nah itu dipenuhi oleh buku perpustakaan maupun oleh pertemuan dengan keluarga maupun dengan guru di sekolah. Nah sekarang dengan adanya media sosial, maka mereka itu kebutuhannya itu sudah dipenuhi oleh media sosial. Sayang sekali tidak semua media sosial itu memberikan kontribusi yang bagus untuk sebuah apa yang perlu dicerna oleh anak-anak muda itu. Karena di sana kan tidak bertaburan hoax, itu gampangnya. Kalau misalnya saya menulis cerita pendek dulu, untuk sampai di radio, untuk sampai di sebuah media itu memerlukan seleksi ketat. Yang paling sekarang kan dengan adanya media sosial kita bisa langsung mengirim, memuat apakah salah penulisannya, apakah cerita yang bagus apa enggak. Jadi enggak ada begini, karena itu seperti tamparan juga bagi jagat sastra. Padahal kita tahu sastra bagi orang timur ataupun orang barat, karena di barat itu sastra sudah jauh sekali berkembang kan, sastra modernnya. Kalau kita kan sastra modern mungkin sekitar baru tahun setelah kemerdekaan ini, menjelang kemerdekaan pada zaman itulah. Zamannya siapa namanya, Sultan Dr. Salabana. Sebelumnya kan sastra tradisional, artinya kita sudah kenal sastra di zaman itu. Dibutuhkan banget sastra untuk perkembangan kejiwaan. Tapi sastra yang benar, bukan sastra yang tidak benar, sastra yang memang memiliki nilai-nilai atau cara penulisan yang bagus begitu loh. Sebab menulis karya sastra itu memerlukan suatu pemilihan kata, pemilihan cerita, memainkan tokoh-tokoh dengan benar, maka lahir karya-karya besar. Kalau misalnya kalau di Bali itu salah satu karya yang bagus besar itu kan karya Ida Pradana Sidemen. Salah satu yang sampai sekarang menjadi puisi yang diakui secara internasional itu salah satu misalnya sing lah cari karang awake tandurin. Kalau kamu nggak punya apa-apa, maka dirimu itu tanami itu loh. Nah itu kan itu ungkapannya bagus itu loh. Nah sekarang lalu bagaimana tanggung jawab sekarang kalau memang gitu, tanggung jawab pendidik orang tua. Contoh di rumah saya dulu sebenarnya, saya karena mungkin mereka tidak dapat bacaan sastra, maka saya memaksa anak saya untuk membaca cerita pendek sebelum dia main game gitu misalnya kan, supaya dia tahu kengken caranya ngai cerita pendek, kalimat itu tersusun, bagaimana ngai pembukaan, bagaimana ngai membangun sebuah masalah, lalu puncak, lalu penyelesaian. Itu kan ada dalam cerpen, terstruktur seperti itu. Jadi saya minta mereka, saya harap guru-guru seperti itu juga. Karena apa, cerpen, cerita pendek, karya sastra, puisi, novel itu mendapatkan tempat yang tinggi di dunia. Buktinya ada Nobel, karya Nobel, pemenang Nobel, itu di bidang sastra. Kemudian buku-buku novel Harry Potter itu ternyata seluruh dunia membacanya. Nah ini kenapa kalau kita tidak punya tradisi menulis yang bagus, maka kita hanya bisa menjadi penikmat saja. Betul. Terutama setelah dijadikan film baru kita nonton. Nah kita kapan novel kita atau karya kita ditonton atau dibaca oleh dunia lain, itu masih PR. Ini PR bersama. Sebelum selesai era itu, lalu kemudian muncul era baru seperti ini, tang-tang semuanya. Iya benar. Jadi gini, saya sempat mengalami ya, mungkin saya zamannya Ari, Willy itu dulu kan ada sosok Umbu. Umbu Landu Parangi. Umbu Landu Parangi yang beliau bergerilya ini sebenarnya kan dari menjaring yang kita waktu itu masih zaman SMA. Untuk bisa menumbuhkan semangat sastra. Semangat sastra. Dan seperti yang Bapak Putu ceritakan tadi, bahwa untuk bisa dimuat itu, bisa lolos itu, untuk dimuat itu kita butuh perjuangan yang panjang seperti itu. Nah mungkin Pak Putu sebagai seorang penyair, sastrawan, kemudian praktisi dan aktivis di bidang teater, sering juga menjadi juri, mungkin bisa menyampaikan Bapak, mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin kurang mampu, yang mana puisi, kalau Umbu kan ada istilahnya prosa, yang kayak gitu, puisi yang mana bisa disebut puisi, yang mana bisa disebut prosa, atau mungkin catatan kecil. Jadi karena kadang-kadang kan mereka hanya sudah membuat kata-kata manis itu sudah dibilang puisi. Yang zaman sekarang itu kan anak-anak pada bikin TikTok, pada bikin status. Nah, mungkin bisa memberi gambaran sekalian juga menguatkan pemahaman generasi muda yang mudah-mudahan mereka banyak yang menyimak nih sekarang ya Pak Putu ya. Saya sangat mengurangi sebagai seorang kreatif, saya sangat mengurangi definisi, batasan-batasan, karena batasan itu terus berkembang. Misalnya dalam teater.
Saya kan penekun teater. Teater itu kan dulu sebelum mendapatkan ide-ide perkembangan teater itu dari tradisional, dari pertunjukan tradisional, maka teater dalam pemahaman orang barat di barat itu adalah ada tontonan, ada yang tonton, ada yang penonton. Ya. Kemudian ketika datang pertunjukan calon arang dalam suatu pertunjukan tentang ke Paris pada Expo apa lupa saya tuh ke Paris tahun sebelum kemerdekaan ini, mereka terkejut menonton calon arang. Jadi master teater itu maestro teater Antonin Artaud namanya, orang dari Prancis, melihat ini luar biasa sekali. Jadi perkembangan teater dunia itu berubah. Jadi panggung itu bukan hanya di atas tapi juga di penonton. Kalau kita nonton calon orang kan seperti itu, bisa kabur ajak ke semua itu loh. Karena itu seperti itu. Nah, jadi artinya kemudian perkembangan berikutnya sekarang mana apakah ini teater apa karya seni rupa atau karya tari. Jadi semakin baurlah definisi itu. Jadi urusan definisi guru-guru lah itu. Kemudian kalau saya urusan kreatif, bagaimana tetap menumbuhkan kreatif. Di bidang teater misalnya, kalau saya lihat tadi hasil kasus-kasus kan, teater itu kan bukan sekedar menghafalkan naskah, tapi juga dan mengucapkan naskah. Tapi pendalaman seorang aktor itu memerlukan bekal-bekal yang cukup lumayan. Kalau seorang pergino atau aktornya orang Bali itu pasti pergino dimanapun itu pasti dia mempunyai kepekaan musik, mempunyai tabungan-tabungan yang namanya sastra, sehingga lalu mempunyai tabungan tontonan, mempunyai tabungan tokoh siapa yang disukai. Maka ketika dia manggung orang-orang tradisional yang namanya pergino itu, pergino teaternya atau di bidang arje atau dramagong ataupun wayang itu dalang, maka dia langsung keluar spontanitasnya. Begitu ditodong untuk menyanyi dia bisa menyanyi. Ada tabuhan untuk kocak-kocak dia bisa ngigel dengan bagus lah seperti itu. Nah kalau aktornya nggak pernah dilatih, maka tidak akan menyajikan tontonan atau keaktoran yang bagus di panggung. Aktor itu sebuah seni, karya seni, menyajikan seni melalui visual tubuh yang dia sampaikan melalui tubuh maupun melalui ucapan-ucapan dialog. Nah itu di dalam kalau kita lihat, kalau saya baca buku pelajaran seorang aktor dari Stanislavski misalnya, persiapan seorang aktor, mempersiapkan seorang aktor itu dari kosongan seperti itu, ngelatihnya apa? Satu, dia juga latihan antara lain, satu latihan misalnya dia latihan kedisiplinan dulu. Misal kita bermain di teater itu misalnya bukan hanya satu orang, bisa sampai 5 orang. Kalau satu orang aja nggak datang pas latihan, maka akan mempengaruhi teman-teman lain. Itu perlu punya kedisiplinan, kebiasaan disiplin. Nah, kalau di Bali itu sama dengan begini, kalau sudah berkesenian itu sama dengan upacara. Maka ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk sebuah upacara, maka dia harus sungguh-sungguh karena itu akan membawa karma baik. Kalau ia sudah melecehkan sendiri, maka tidak akan terjadi karma baik. Nah di dalam pemerasan seperti itu juga aktor yang punya kedisiplinan. Yang kedua, mempunyai daya tahan. Untuk daya tahan maka di dalam buku itu diajarin perlunya aktor olahraga, main anggar. Kalau Rendra, W.S. Rendra, tokoh teater besar kita itu, kemudian mengadopsi itu menjadi perlu latihan pencak silat. Kalau di sana latihannya main anggar, di sini pencak silat. Jadi aktornya ketahan. Yang kedua main catur. Catur kan konsentrasi, supaya aktor yang punya kemampuan konsentrasi seberapapun cobaan di atas panggung, penontonnya gila-gilaan misalnya nggak konsentrasi, maka kita harus konsentrasi tetap memainkan itu. Atau misalnya begini, ketika dia memainkan tokoh menjadi orang sedih, maka dia harus bagaimana menjadi sedih bukan untuk dirinya tapi untuk tontonan, maka dia harus konsentrasi betul bahwa saya nangisnya itu terukur, tidak bisa nangisnya meledak-ledak supaya menjadi tontonan yang indah. Nah, itu adalah proses latihan. Kemudian tabungan sastra, Teguh Karya bilang, kalau kosong kamu nggak pernah membaca karya sastra, maka daya hayatmu, daya hayat keaktoran itu kurang. Karena dia nggak punya pengalaman bagaimana jadi orang gila. Sementara dia memainkan orang gila, tidak pengalaman jadi pejabat, padahal dia harus memainkan tokoh pejabat. Kalau dia tidak pernah baca karya sastra, maka kejiwaan itu kering, sulit sekali. Maka dia akan menjadi aktor-aktor yang dicetak. Kini sehingga lahirlah
pendataan yang tidak Ya. kreatif seperti itu. Nah, terkait itu mungkin saya pernah membaca ini kan sekarang kemarin-kemarin itu lagi booming serial yang Dian Sastrowardoyo yang Ya. Gadis Kretek. Ya. Katanya dia 6 bulan sebelum syuting itu dia hanya mendengarkan musik klasik dan Ya. membatasi sosialisasi. Mungkin Ya. seperti itu ya Pak Ya Putu itu salah satu cara pendekatan aktor. Saya kebetulan baca juga novelnya novel Gadis Kretek, walaupun saya nggak suka filmnya. Karena saya suka lebih suka membaca ya, Pak? Saya nonton filmnya kan di Netflix. Iya. Jadi saya baca novel. Saya baca novel dulu. Heeh. Sukanya sebenarnya novel itu apa? Novel itu karena dia mengungkapkan apa yang belum diungkapkan selama ini tentang kretek, kretek. tentang perkembangan kretek dari zaman sebelum kemerdekaan dulu. Iya. Walaupun ada gadis, ada semacam romantisme antara pemilik pabrik kretek yang hebat itu dengan si gadis kretek. Gadis kretek yang sial, padahal dia yang punya cara meracik kretek yang benar, tapi kemudian dicuri sama pacarnya, dikasih tahu pacarnya, lalu pacarnya karena peristiwa kelam waktu tahun 65 dulu, pacarnya hilang, dikira mati, tahu-tahu pacarnya itu masih hidup, dan pacarnya kawin dengan orang lain. Nah inilah kemudian saus kreteknya itu dipakai dengan dia tetap hidup. Merasa bersalah si tokoh itu, kemudian dia membayar kepada si gadis kretek yang sudah meninggal, kepada anaknya dibayar royaltinya. Itu saya baca, cuman saya nggak suka nonton filmnya karena saya kan bukan juga orang film. Iya. Jadi saya nggak suka cara pendekatan terlalu pop tuh loh. Iya, Tapi iya. acting-actingnya Dian Sastro emang dari dulu emang bagus dia pendekatannya tuh loh. Jadi untuk misalnya begini, kalau cari ke Bali, begitu kita sudah nyaluk namanya tapel, Iya. nyaluk pakaian tuh nggak boleh main-main lagi. Iya, betul. Dia puasa sebenarnya. Jadi untuk memasukkan tokoh peran sebagai gadis kretek, maka dia perlu penyesuaian yang biasanya Dian Sastro kan orangnya hidupnya orang kaya, hidupnya glamor, sekarang menjadi orang yang tahun sekian serba terbatas, tidak ada HP, tidak ada lampu yang bagus, maka dia harus memasukkan itu ke dalam dirinya. Kalau enggak begitu dia nanti enggak bagus. Jadi memang perlu perjuangan untuk memainkan suatu peran yang benar tuh loh. Jadi suasana kebatinannya dihidupkan dulu. Jadi dia kan biasanya orang Jakarta, lu nggak bisa, kamu sudah biasa sekali memasukkan peran tokoh Jawa, berbahasa Indonesia, bahasa masih Jawanya itu loh. Seperti itu memang perlu perjuangan. Iya. Itu dilakukan oleh teater realis. Kalau teater yang sekarang banyak berkembang kan teater kontemporer. Iya. Teater kontemporer itu memadukan unsur teater realis dihancurkan. Jadi dia unsur tubuh lebih banyak, kadang unsur seni rupanya lebih banyak, main warna-warna, kadang unsur musik lebih banyak. Kalau teater realis betul-betul sekarang langka sekali orang bermain teater realis. Teater realisnya. Oke. Kalau gini Pak Putu melihat kiprah sanggar-sanggar itu karena saya juga kebetulan tidak begitu update ya. Menurut Pak Putu bagaimana perkembangan sanggar sastra atau teater sekarang ini di Bali? Yang ada di Bali. Iya. Nah, sebenarnya saya kan berharap Buleleng ini menjadi pendobrak selalu. Karena apa? Karena di Buleleng lah sebenarnya seni-seni modern itu lahir dulu pertama di sini. Karena akibat dari penjajahan dulu yang duluan hancur kan di Buleleng. Ya. Buleleng ibu kotanya dulu kan. Kita lihat misalnya Gung Kebiar lahir dari Buleleng. Dari Buleleng. Nah, kemudian kalau lihat sekarang ukiran di Pura Menuai Karang. Ada ukiran di Pura naik sepedanya ada di Buleleng. Nah, itu loh. Ukiran orang naik mobil hanya ada di Pura Jagaraga. Ya. Jadi itu artinya apa? Kalau kita ke Bali Selatan di Denpasar enggak ada pura-pura yang berisi orang naik sepeda. Artinya seni modern di Buleleng ini kalau pura itu biasanya terjemahan ukiran-ukiran terjemahan dari Mahabharata atau Ramayana atau Tantri. Nah ini Mahabharatanya orang Buleleng itu Mahabharata kehidupan itu juga Mahabharata bagi dia kan Mahabharata kan isinya perang kan perang batin kan. Jadi kehidupan itu maka ada orang naik sepeda begitu. Oh ini aneh ini. Nah dobrakan-dobrakan termasuk di bidang sastra. Sebenarnya sastrawan pertama yang dikenal di Indonesia itu kan orang dari Buleleng, Panji Tisno. Ya. Nah sekarang siapa yang kenal dengan saya sayangkan sekali misalnya ada anak-anak muda saya tidak kenal karya Panji Tisno. Saya dulu dalam rangka bagaimana mengingatkan mereka pada karya Agung Panji Tisno itu misalnya, maka saya membuat drama. Saya adaptasi novel beliau menjadi karya drama. Sukreni Gadis Bali saya mainkan drama gong, mainkan dalam drama kontemporer dalam berbagai versi. Jadi saya mainkan maksudnya apa? Supaya orang-orang
orang-orang Belanda lama tahu, Panji Disne. Jadi kalau kamu tanya, kamu dari mana? Halo kawan, kamu dari mana? Saya dari Buleleng. Kamu pernah baca novelnya Panji Disne? Siapa Panji Disne itu ya? Itu asalnya lo. Malu loh. Tapi kalau saya dari Buleleng, saya punya Panji Disne. Wah keren itu. Kalau sampai begitu misal karena saya punya seorang penulis Panji Disne. Malah Panji Disne itu juga perintis pembuatan film. Nah itu kan banyak orang nggak tahu. Iya, benar Pak. Seperti itu. Nah sekarang misalnya di bidang sastra, komunitas sastra, itu komunitas sastra maupun teater sebenarnya di sini yang saya harapkan kan, cuman kita nggak tahu, agak mulai meredup lah. Iya. Artinya ada 1-2. Sementara di Denpasar karena mereka siapa sih yang orang Denpasar asli? Kan dari berbagai pendatang ya, mereka membutuhkan suatu kelompok untuk bertemu berekspresi bersama seni modern, maka mereka melahirkanlah di sana banyak drama sekolah-sekolahnya. Kalau di sini kan 1-2 sekolah siapa sih? Saya lihat ada di sekolah tertentu, ada grup dramanya, ada enggak, ada grup sastranya. Maka sekarang dari mana memulai? Kayaknya di mana-mana begitu kelompoknya itu ada tetapi nggak ada. Iya. Nah, ada tapi enggak ada. Kalau begitu lomba ada. Enggak ada. Itu saya kan jadi gini antara apa yang harus saya lakukan saya enggak tahu. Kembali ke pembicaraan awal kita karena apa kondisinya berbeda sekarang. Betul sekali. Sekarang media sosial mereka bisa melakukan cepat, mereka ada TikTok, mereka lebih gampang berekspresi. Iya, betul. Ekspresi tapi kita kan harapkan bukannya ekspresi Ya. Bagaimana kalau bisa menjadi dunia yang bagus kan? Grup TikTok dari SMK SMK 3 Singaraja. Itu sangat mendunia. Itu menarik. Kalau cuma TikTok kelas-kelas lokalan kan mungkin perlu kita. Tapi nggak tahu. Saya optimis. Ini semacam fase-fase untuk mencapai sesuatu yang perubahan ini akan nantinya mereka sampai menemukan dan bisa menguasai. Saya yakin seperti itu. Karena kita orang-orang hebat sebenarnya dari gen-gen yang hebat, cuman ya gempuran-gempuran budaya ini yang masih mengombang-ambingkan syukur tidak tenggelam seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, nanti mudah-mudahan saya dulu pernah di sini Bu Ari lewat ekstrakurikuler itu merintis, maksudnya ya seberapa anak-anak kita yang berminat untuk bisa berkembang di dunia sastra seperti itu. Nah, seperti karena tergerus perkembangan zaman kembali. Iya betul. Nah itu. Itu tadi sempat saya ngobrol di telepon dengan dia. Saya punya acara begini, sulit sekali anak-anak sastra. Nah kita harus seperti zaman guru tahun 45 tuh ngejuk murid dulu. Guru-guru 45 itu kan begitu tahun 45 kan dia mencari murid, kamu belajar, kamu harus bisa belajar, kamu nggak bisa melawan Belanda itu kalau kamu nggak bisa A, I, U, E, O. Kan gitu. Sekarang harus juk. Kalau kamu gini enak lo sastra lo, kalau kamu bisa nulis, jangan yang perlu kita pikirkan sekarang kan kadang-kadang mereka tuh tanpa proses pengen jadi langsung. Baru lomba cepat harus menang, baru kalah patah hati. Itu menjadi tantangan kita, itu tanggung jawab guru atau orang tua atau siapapun itu, bahwa itu semua harus proses. Jadi jangan sampai kita melewati sesuatu itu tanpa proses itu tidak mungkin. Kecuali faktor X atau apa itu hebat tanpa proses, tapi ini kan yang bagus itu kan proses. Gak bisa kita kan naik mobil aja kita mau makan nasi aja tadi itu perlu masak dulu, ditanam dulu padinya lu apa bla bla baru mau dapat HP pun harus apa dulu baru proses, semua proses. Mudah-mudahan ini kita sekarang semangat membagikan spirit proses. Semua harus berproses, nggak bisa langsung jadi. Iya, betul sekali. Ya, kecuali kita itu yang mudah-mudahan enggak lah. Ya. Seperti itu. Oke. Baik Pak Putu, terakhir pesan penutup untuk generasi muda sekarang, dari kacamata seorang sastrawan. Kalau menyampaikan pesan kayak wajah sebenarnya. Saya sendiri perlu mendapatkan pesan petata kritis, tapi saya ingin kembali ke tadi, jangan pertama harus sayangi hidupmu, syukuri hidupmu, hormati kedua orang tuamu, hormati gurumu, kemudian tetap semangat, jangan pernah menyerah itu aja. Itu saya karena itu saya pompakan juga untuk diri saya. Jadi saya tidak boleh menyerah. Dijak ada semangat,
di sana ada sukses. Kalau sudah biarpun dia pintar tapi nggak punya semangat, ya sudah dikalahkan sama yang lainnya. Iya. Semangat, kalah aja nih bin ulang. Ya, harus. Lagi kembali. Sekarang saya nggak gini, besok lagi. Kalau dia ada semangat terus menerus, karena itu berkah hidup, ya pasti jadi itu loh. Oke. Itu aja saya kira. Ya, terima kasih banyak Pak Putu. Ya, terima kasih Mohon banyak. maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Oh, enggak ada. Lain kali kalau diundang ngobrol juga Iya. boleh, rumah saya dekat ini. Oke, ya. Terima kasih banyak Yes, sekali susah lagi. banget. Rayu, Baik, rayu. sahabat Teknika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Putu Satria Kusuma. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Buleleng ya, dengan aktivitas beliau di bidang sastra dan teater. Nah, kali ini beliau datang sebagai juri di lomba monolog dalam agenda FLS 2N SMK Fest 2024 yang digelar di SMK Negeri 3 Singaraja. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bakti putra bangsa diawali rasa hormat pada orang Belajar tua. yang baik ya nak. Menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin, tertib, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya. Ini baru pelajar Indonesia. Pelajar berbudi pekerti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.